Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai eh, mutasi genetik ya. Jadi perubahan dari kode-kode genetik yang terdapat pada DNA dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu fungsi daripada DNA itu adalah untuk menjadi sebuah kode genetik yang akan digunakan baik dalam proses eh, memproduksi sebuah protein ya. Jadi dalam proses sintesis protein dibutuhkan DNA sebagai cetakannya ya. Nah, kemudian DNA ini juga dibutuhkan dalam proses pewarisan sifat dari induk kepada anaknya ya, dari orang tua kepada anaknya. Nah, DNA ini terdapat di dalam sel kita, ya, terdapat di dalam sel dan terdapat di dalam nukleus, ya, terutama terdapat dalam nukleus. Nah, DNA ini harus dijaga, ya, oleh sel kita, jangan sampai ada kerusakan, ya. Dan kalaupun ada kerusakan, tentu juga tubuh kita Allah karuniakan sistem untuk memperbaiki, ya. Jadi kejadian kanker misalkan itu sangat jarang ya. Di antara 100 orang itu paling hanya 2-3 orang saja ya yang terkena penyakit kanker. Sangat jarang penyakit kanker itu. Karena kerusakan-kerusakan DNA itu yang terjadi pada tubuh kita apabila kerusakannya masih kecil ya sedikit, nah itu dapat ditanggulangi oleh tubuh kita ya. Ada sistem perbaikannya. Nah, jadi ini adalah uh, konsep kunci yang harus kita pahami bahwa uh, mutasi pada DNA itu, ya, perubahan kode genetik pada DNA itu dapat timbul akibat yang pertama adalah kesalahan dari replikasi DNA, ya. Jadi waktu DNA itu diperbanyak pada saat replikasi, ya, uh, DNA akan diperbanyak oleh enzim DNA polimerase, ya. Nah, pada saat replikasi itu mungkin saja terjadi kesalahan dalam penggandaan DNA, ya. Kemudian yang kedua bisa saja mutasi DNA itu terjadi dari proses seluler non enzimatik, ya. Jadi daripada proses seluler, misalkan adanya eh, radikal bebas, ya, dari dalam sel itu, ya, adanya radikal bebas. Kemudian ini dapat terjadi menimbulkan suatu kerusakan ya atau perubahan pada DNA. Nah, kemudian yang paling banyak itu terjadi adalah karena faktor lingkungan. Jadi faktor terpapar dengan zat-zat yang disebut dengan karsinogenesis ya, misalkan atau terpapar dengan zat-zat yang berenergi tinggi ya seperti sinar X, ya, kemudian juga sinar ultraviolet. Nah, ini dapat memicu terjadi perubahan pada DNA ya. Kemudian pencemaran lingkungan ya, asap rokok ya. Nah, ini dapat mempengaruhi DNA di dalam sel untuk bermutasi atau berubah. Nah, kemudian di dalam sel kita, alhamdulillah Allah karuniakan berbagai macam enzim ya yang berperan dia di dalam proses perbaikan DNA. Jadi DNA yang rusak atau DNA yang mengalami mutasi itu ya sebisa mungkin di dalam
sel itu akan diperbaiki, ya. Nah, ada berbagai macam enzim yang terlibat, yaitu misalkan enzim nuklease, ya, kemudian enzim polimerase, dan enzim ligase. Nah, inilah enzim-enzim yang berperan di dalam perbaikan DNA. Nah, di sini kita lihat, ini adalah salah satu contoh organ dari manusia, ya, yang mengalami kanker. Nah, ini adalah kanker hati, ya, atau tumor hepar atau hepatoma namanya, ya. Kalian lihat ini, hati yang sehat itu biasanya bentuknya itu smooth, halus, ya. Dia rata, licin dan halus. Nah, tetapi pada hati yang mengalami tumor atau kanker, ya, dia akan terjadi perubahan bentuk ini. Jadi permukaannya itu berdungkul-dungkul seperti ini, ya. Ada benjolan-benjolan putih, dia berdungkul-dungkul. Kemudian dia kelihatan kasar, ya, tidak halus, ya. Nah, ini adalah manifestasi dari perkembangan sel kanker, ya. Jadi ini adalah sel hati yang atau hepatosit yang mengalami pertumbuhan yang tidak terkontrol, ya. Nah, ini dapat menyebabkan sel-sel yang normal itu berubah menjadi sel-sel kanker. Nah, salah satu penyebab dari timbulnya kanker pada hepar ini, ya, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan misalkan, ya. Infeksi dari virus hepatitis B misalkan. Nah, virus hepatitis B itu, ya, dia dapat merubah DNA, ya, pada hepatosit sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kanker. Selain virus hepatitis, kanker hati ini juga dapat disebabkan oleh zat-zat karsinogenik, ya, yang terdapat pada asap rokok misalkan, ya, atau dia terdapat pada pencemaran lingkungan, ya. Jadi ini dapat menimbulkan kanker pada manusia, ya. Biasanya penyebab kanker hati yang paling sering itu adalah infeksi virus dari hepatitis B, ya. Nah, terjadinya mutasi pada gen yang mengkode protein, ya. Jadi gen-gen yang terdapat pada DNA kita sudah belajar kemarin, ya. DNA itu kan panjang sekali, ya, di dalam suatu sel. Ada yang bagian dia yang mengkode protein, ya, disebut dengan gen. Ada bagian yang tidak mengkode protein, disebut dengan junk DNA, ya. Nah, bagian dari yang tidak mengkode protein itu, tetapi ada juga yang berperan sebagai promoter misalkan, ya. Kemudian enhancer, ya, pada gen, ya, yang dia membantu proses terjadinya ekspresi genetik, transkripsi dan translasi. Nah, mutasi pada protein-protein, ya, jadi pada gen-gen yang kode protein, itu dapat menyebabkan protein tersebut berubah fungsinya. Ya, bayangkan kalau protein yang dia berfungsi sebagai pengontrol perkembangbiakan sel, ya, mengontrol pembelahan sel, dia mengalami perubahan fungsi. Ya, tentu fungsinya sebagai pengontrol dari pembelahan sel itu dia tidak sempurna. Ya, nah ini kita lihat ada protein, ya, yang paling berperan itu dalam proses pembelahan sel itu adalah protein P53, ya. Nah, kalian lihat ini di sini eh, dimer dari P53 yang abu-abu, ya. Jadi ada dua eh, protein P53, ya. Nah, dia terikat pada DNA. DNA ini yang warna birunya ini, ya. Warna birunya ini ada birunya ini adalah DNA. Nah, protein P53 yang abu-abu ini dia mengikat DNA, ya. Nah, kemudian ada 6 asam amino yang paling sering bermutasi eh, pada protein P53, ya. Nah, itu yang berwarna merah ini, ya.
Nah, berwarna merah ini dia paling sering bermutasi, ya. Nah, ini dapat menyebabkan instabilitas dari struktur P53, ya. Jadi pada sel yang normal, ya, yang dia tidak mengalami mutasi protein P53-nya, ya, P53-nya ini dia akan terikat dengan kuat, ya, pada DNA. Nah, tetapi pada protein P53 yang mengalami mutasi, ini ada asam amino yang dia rentan sekali untuk mengalami mutasi, ya, yang ditunjukkan dengan warna merah ini. Nah, ini dia apabila bermutasi maka struktur dari P53-nya ini tidak stabil, ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan normal, ya, karena ada eh, perubahan pada struktur dari protein P53. Nah, protein P53 itu adalah protein yang dia merupakan penekan dari gen tumor, ya. Nah, jadi dia supresor dari gen dari tumor, ya. Nah, apabila protein P53 tadi, ya, dia bermutasi, ya, maka kemungkinan akan terjadi tumor itu akan sangat besar, ya. Nah, kita lihat pada gambar ini, ya, apabila pada DNA itu terjadi perubahan basa, ya, ada kerusakan pada DNA, maka ada protein, ya, yang dia akan menjadi sensor, ya, dia akan menjadi sensor protein tersebut, dia akan mendeteksi adanya kerusakan pada DNA, ya. Nah, apabila DNA rusak, ya, ada berbagai macam jalur yang bisa diaktifkan oleh protein tersebut, ya. Misalkan dia mengaktifkan protein ATM namanya, ya. Nah, protein ATM ini dia bisa mengaktifkan protein P53, ya. Nah, protein P53 ini dia setelah diaktifkan oleh protein ATM, ya, dia bisa menggerakkan, ya, mekanisme berupa misalkan cell cycle arrest. Jadi sel tersebut ditahan, ya, ininya apa siklusnya pada saat dia ingin membelah sel itu ditahan siklusnya sehingga dia tidak jadi memasuki fase pembelahan sel, ya, fase mitosis misalkan, ya. Nah, kemudian juga protein P53 ini juga bisa dia menggerakkan eh, mekanisme perbaikan dari DNA. Ya, nah, kalau dia sangat sedikit ininya, apa namanya eh, kerusakannya, ya. Jadi ada mekanisme perbaikan DNA. Nah, kemudian tapi apabila kerusakan DNA itu sudah cukup parah, ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, protein P53 ini dia bisa mempromosikan sel untuk melakukan apoptosis. Ya, jadi dia akan merangsang sel tersebut untuk melakukan apoptosis, yaitu proses eh, kematian, ya, secara alamiah. Ya, jadi dia akan membuat sel itu mati. Ya, jadi sangat penting sekali ini, ya, fungsi dari protein P53 ini, ya, dia diaktifkan oleh protein ATM, ya. Nah, bayangkan apabila fungsinya yang dia berperan sebagai protein penekan gen tumor, ya, apabila fungsinya tadi tidak efektif karena dia mengalami mutasi, dia sendiri mengalami mutasi, ya, maka fungsinya tadi sebagai yang bisa menahan siklus sel, ya, kemudian yang bisa menggerakkan perbaikan dari DNA, ya, mekanisme perbaikan DNA atau yang bisa mengarahkan sel kepada apoptosis apabila kerusakan DNA-nya itu sangat berat, ya. Nah, apabila fungsi-fungsi ini dia berkurang, ya, akibat adanya mutasi pada eh, protein P53, ya, maka sel itu dia akan
membelah tidak terkendali gitu ya. Sel itu tetap akan rusak DNA-nya karena tidak ada mekanisme perbaikan DNA-nya. Dan sel itu akan terus membelah ya. Kemudian sel itu tidak mengalami apoptosis walaupun dia DNA-nya rusak ya. Dia terus membelah, tidak terkontrol. Nah, ini akan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali ya. Jadi pada sebagian besar hampir seluruh tumor pada manusia itu ya, tumor dari hepar, tumor paru, ya, tumor eh, serviks, ya, kanker serviks. Nah, ini ditemukan adanya mutasi pada gen protein P53-nya. Pada gen P53-nya ini dia mengalami mutasi. Ya, jadi mutasi itu sangat berhubungan dengan eh, ya, jadi kanker maksudnya sangat berhubungan dengan mutasi dari protein P53. Ya. Nah, bagaimana eh, pola terjadinya mutasi? Ya, mutasi itu terjadi apabila kode dari genetik yaitu yang terdapat pada gen ya, yaitu basa nitrogennya itu ya tidak bisa dibaca ya atau tidak bisa dikenali ya baik itu oleh enzim yang mentranskripsi atau mentranslasikan ya. Ya, jadi dia tidak dikenali itu karena berubah kodenya ya. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada basa nitrogen itu adalah perubahan basa nitrogen guanin ya. Nah, kita sudah pernah belajar ini bahwa basa nitrogen guanin ini terdiri dari dua cincin ya. Ada cincin besar dan cincin kecil ya. Nah, pada bahasa guanin ini eh, apabila dia elektronnya itu ditarik satu ya oleh radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah eh, suatu senyawa ya yang dia mempunyai elektron yang tidak berpasangan ya satu atau dua elektron yang tidak berpasangan di orbit terluarnya. Nah, sehingga senyawa itu dia sangat radikal ya. Dia berusaha untuk menarik elektron dari molekul lain ya. Nah, guanin ini ya, dia ini adalah basa nitrogen ya, purin ya. Nah, apabila dia ditarik satu elektronnya oleh radikal bebas, ya maka dia dapat berubah menjadi 8 oksoguanin ya. Dia akan teroksidasi ya menjadi 8 oksoguanin ya. Nah, ini kalian lihat di sini ya, di bagian atom nitrogen nomor 8-nya ini ya. Nah, dia dapat tertarik elektronnya ya sehingga dia ketambahan molekul oksigen ya di sini ya. Tertarik elektronnya sehingga dia ketambahan suatu molekul oksigen ya, dia teroksidasi. Nah, jadi dia berubah bentuknya. Yang tadinya guanin, ya, ditarik elektronnya satu oleh radikal bebas, ya. Nah, kemudian dia terpaksa harus menerima oksigen satu agar dia tetap stabil. Karena elektronnya tadi sudah ditarik oleh radikal bebas, ya. Nah, jadi dia akan mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya tidak ada ikatan ester di sini, tidak ada oksigen di delapannya ini, ya di atom karbon nomor 8 ya. Nah, jadi dengan adanya radikal bebas yang menarik elektronnya dia akan berubah menjadi 8 oksoguanin. Nah, 8 oksoguanin ini dia tidak dikenali ya oleh enzim yang melakukan transkripsi ya. Jadi atau eh, enzim yang dia melakukan polimerisasi ya dia tidak dikenali karena dia berbeda kodenya ya. Nah, jadi kalau dia terjadi mutasi itu sudah kita ceritakan kemarin ya, terjadi mutasi pada daerah yang tidak di eh, tidak berperan ya, misalkan pada intron
atau pada junk DNA ya ini nggak masalah. Nah, tetapi kalau dia terjadi pada daerah promoter ya tempat duduk dari eh, RNA polimerase misalkan ya, atau dia pada enhancer tempat duduk dari faktor-faktor transkripsi ya atau protein-protein modulator lainnya gitu ya. Ini bermasalah ya karena dia tidak dikenali. Atau dia yang paling parah itu ya terjadi perubahan ini pada gen ya, pada bagian DNA yang dia ditranslasikan yaitu pada bagian ekson. Nah, ini dia akan menyebabkan protein yang terbentuk itu tidak sempurna ya secara fungsinya ya. Jadi ini akibat dari radikal bebas yang dia mengambil satu elektron dari guanin ya menyebabkan guanin tersebut harus mengikat oksigen satu ya menjadi eh, teroksidasi dia bentuknya disebut dengan 8 oksoguanin ya. Nah, kemudian juga pada bahasa sitosin ya bahasa sitosin. Nah, bahasa sitosin ini juga dapat berubah identitasnya ya, ya, karena dia mengalami eh, deaminasi ya. Jadi dia itu sitosin mestinya ya, sitosin mestinya tapi mengalami deaminasi yaitu dia eh, kehilangan satu ininya gugus aminnya NH-nya ini kan sitosin ini kan ada gugus NH-nya di sini. Gugus amin ya di bagian atasnya ini ya. Nah, apabila ini hilang ya karena radikal bebas bisa ya atau karena reaksi-reaksi lain juga bisa ya. Nah, itu akan menyebabkan gugus NH-nya hilang dan digantikan dengan oksigen ya. Nah, dia akan menjadi urasil ya. Jadi dari sitosin bisa berubah menjadi urasil apabila terjadi reaksi deaminasi ya. Deaminasi hilang dan penambahan oksigen. Nah, ini tentu juga akan merubah yang namanya kode ya, kode dari genetik apabila dia terdapat pada daerah gen ya. Jadi perubahannya itu ini bisa terjadi guanin menjadi 8 oksoguanin ya akibat radikal bebas. Kemudian reaksi deaminasi oksidatif ini dapat mengubah sitosin menjadi urasil. Nah, kemudian pengaruh lingkungan itu juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan kode genetik ya. Salah satunya adalah sinar ultraviolet ya. Jadi kalau sinar ultraviolet itu sangat berbahaya sebenarnya ya. Jadi orang yang sering berjemur di matahari dari jam 10 sampai jam 2 siang itu paparan ultravioletnya sangat besar ya. Itu merupakan energi yang sangat besar bahkan dapat menembus ke dalam sel ya. Nah, kemudian juga radiasi ion ya. Jadi radiasi ion itu pada senyawa-senyawa yang radioaktif ya. Jadi senyawa-senyawa radioaktif itu misalkan sinar Ronsen, nah itu tidak dianjurkan ya untuk kita terpapar sinar Ronsen. Makanya kalau kita dilakukan ronsen itu tidak boleh sering-sering ya. Kemudian petugas ronsen juga dia harus memakai pakaian khusus ya, kemudian berlindung di balik pelindung khusus ya. Jadi di kamar ronsen itu ya, petugasnya dia berlindung di balik apron namanya ya. Nah, dilapisi dengan material yang dia tidak tembus radiasi. Nah, jadi paparan sinar ultraviolet, radiasi nuklir ya, kemudian beberapa bahan kimia juga ya, misalkan logam berat ya, merkuri dan lain-lain ya. Dia dapat menimbulkan kerusakan pada DNA ya. Jadi DNA itu bisa rusak, bisa terputus, bisa hilang gitu ya. Nah, salah satunya contohnya
Apabila pada DNA itu ada dua timin yang berdekatan, ya pada DNA. Nah, ini ada dua timin yang berdekatan. Nah, dua timin ini dia kena reaksi ultraviolet ya atau dia ada radiasi eh, zat-zat radioaktif atau ada zat-zat karsinogenik ya. Ada ini juga misalkan tadi ada infeksi ya. Ada infeksi dari virus misalkan ya. Ada paparan zat karsinogen. Nah, dia dapat menjadi timin dimer ya. Jadi dua timinnya itu yang berdekatan itu dapat saling berlengketan ya, menyatu malah dia ya. Jadi mestinya dia dikenali dengan dua timin ya, tetapi karena ada radiasi, ada bahan-bahan karsinogenik ya, timinnya ini dia bisa melengket ya. Dia bisa berlekatan membentuk yang namanya timin dimer. Nah, kalau sudah berlengketan seperti ini ya tentu dia tidak akan dikenali oleh protein-protein yang berperan di dalam transkripsi gitu ya atau replikasi. Nah, ini tentu dia akan menyebabkan kesalahan dari transkripsi atau dia terjadi kesalahan pada replikasi karena dia tidak dikenali. Nah, jadi banyak ini ya. Contohnya tadi ya, ada guanin berubah menjadi 8 oksoguanin, ada sitosin berubah menjadi urasil ya, ada timin dimer. Nah, ini juga eh, guanin juga ya, dia bisa berubah karena pengaruh dari lingkungan misalkan ya, atau radikal bebas, dia bisa menjadi 6 oksometilguanin ya. Nah, jadi karena pengaruh radikal bebas dan lain-lain, dia bisa ketambahan eh, 6 oksometilguanin. Ya, jadi guaninnya itu juga bisa berubah. Nah, tadi perubahan-perubahan dari basa nitrogen yang terdapat pada DNA, ya apabila dia perubahannya itu masih sedikit, ya dia tidak terlalu banyak, ya. Nah, maka ada mekanisme yang namanya perbaikan DNA di dalam sel kita, ya. Jadi DNA tersebut bisa kita lakukan perbaikan ya oleh tubuh kita sendiri. Nah, misalkan ini ada DNA yang rusak tadi ya, dia misalkan tadi guanin berubah menjadi 8 oksoguanin ya atau yang tadi eh, timin berubah menjadi urasil tadi ya misalkan ya atau terjadi timin dimer gitu ya. Nah, ini DNA yang rusak ini dia akan dikenali oleh eh, protein yang bisa memperbaiki DNA ya. Nah, dia akan dipotong ya. Jadi basanya itu aja, basa yang berubah itu saja yang dipotong. 8 oksoguanin saja tadi misalkan dia dipotong ya. Jadi dia kehilangan basanya. Yang memotong ini adalah enzim yang namanya DNA glikosilase. Ya, dia memotong atau mengeksisi dari basa yang rusak ya. Nah, kemudian ada enzim endonuklease ya bekerja sama dengan enzim DNA polimerase dan DNA ligase ya dia akan menggantikan DNA yang bagian dari DNA yaitu basa nitrogen tadi yang sudah hilang ya yang sudah dipotong ya, dia akan digantikan dengan basa yang tepat ya. Jadi nama prosesnya ini adalah base excision pair. Jadi eh, protein tersebut hanya memotong basa yang rusak saja ya kemudian akan digantikan oleh basa nitrogen yang sesuai ya. Nah, ini namanya eksisi basa. Jadi cuma basanya aja yang dipotong. Ya, guaninnya saja atau tadi eh, timinnya saja yang dipotong ya. Kemudian digantikan dengan basa yang sesuai. Nah, ini adalah gambar dari uracil DNA glikosilase ya. Dia terikat dengan DNA ya. Nah, dia ini
Enzim glikosilase tadi adalah enzim yang dia mampu untuk memotong satu basa, ya. Jadi ini kerjanya enzim tadi, misalkan ada basa pada DNA yang berubah, ya, yang dia rusak, ya, itu basanya itu akan dipotong, ya, oleh enzim DNA glikosilase ini, ya. Nah, kemudian baru setelah dipotong akan dibantu lagi oleh enzim endonuklease, ya, kemudian DNA polimerase dan DNA ligase untuk menyambungkan basa yang baru, ya, yang sudah sesuai. Nah, ini adalah bagaimana enzim endonuklease dia beraksi, ya. Nah, jadi enzim endonuklease dia akan membantu proses repairnya tadi, ya. Ini ada enzim endonuklease, ya. Dia akan memotong. Kalau enzim endonuklease dia memotong ini, memotong backbone-nya, ya, berupa eh, jadi dia eh, bukan basanya saja yang diganti, ya, tapi satu nukleotidanya, ya. Jadi kalau tadi basanya ini dipotong dulu, ya, kemudian seluruh nukleotidanya dipotong, ya, jadi gula dan fosfatnya juga dipotong oleh enzim endonuklease, ya. Nah, selanjutnya dia akan ditambahkan oleh DNA polimerase nukleotida yang baru yang sesuai, ya. Kemudian dia akan disambungkan oleh enzim DNA ligase. Jadi masing-masing enzim tersebut ada fungsinya, ya. Jadi kalau endonuklease ini dia akan memotong backbone atau bagian dari gula dan bagian dari fosfatnya itu, ya, agar bisa digantikan dengan nukleotida yang baru. Nah, tadi namanya base excision pair, ya. Nah, jadi dia cuma satu basa, satu nukleotida. Jadi kalau tadi yang pertama prosesnya basanya itu dipotong dulu, ya, oleh enzim tadi, eh, enzim DNA glikosilase, ya. Nah, ini yang base excision, ya. Jadi enzim DNA glikosilasenya dia akan memotong dulu basa yang rusak, ya. Nah, kemudian jadi ada satu bagian dari DNA yang tidak punya basa. Nah, setelah tidak punya basa ini, baru bekerja enzim endonuklease. Dia akan memotong backbone-nya, ya. Nah, agar bisa ditempatkan di sini oleh enzim DNA polimerase nukleotida yang baru, ya. Nah, setelah ditempatkan oleh enzim DNA polimerase nukleotida yang baru, baru dia akan disambungkan, ya, oleh DNA ligase sehingga DNA-nya akan kembali utuh. Itu yang base excision, ya. Kemudian ada juga perbaikan DNA itu menggunakan metode eksisi nukleotida, ya. Nah, kalau tadi DNA glikosilase, ya, yang dia bekerja memotong nukleotida. Nah, ini kalau ada nukleotida yang rusak, ya, nah dia akan memotong sebagian, ya, misalkan 5 atau 6 dari polinukleotida, ya, dia akan dipotong secara lebih panjang, ya, areanya lebih besar dipotongnya. Jadi dieksisi, ya. Kalau tadi yang base excision cuma basanya saja, kemudian backbone-nya dipotong. Nah, ini eh, kalau proses eksisi nukleotida ini biasanya pada kerusakan yang lebih eh, besar, gitu, ya, atau kerusakan yang lebih sulit untuk diperbaiki, dia menggunakan metode eksisi nukleotida ini, ya. Jadi ini misalkan ada nukleotida yang rusak, ya, akan bekerja dulu pertama enzim helikase. Enzim helikase ini dia akan melonggarkan, ya, double eh, ikatan double, ya, atau melonggarkan eh, double helix dari DNA, ya. Jadi DNA itu menjadi pita yang ini, ya, jadi dia memutuskan ikatan hidrogen antar basa dari DNA, ya. Dan setelah enzim helikase ini dia meregangkan atau melonggarkan dengan memutus ikatan hidrogen dari nukleotida, ya, dari basa nitrogennya, baru berperan enzim endonuklease, ya.
Enzim endonuklease dia akan memotong bagian yang mengandung nukleotida yang rusak. Jadi dia tidak memotong satu ya, tetapi banyak dari nukleotida yang dipotong sehingga dia akan menyisakan fragmen kosong di sini. Ya, ada fragmen yang kosong. Nah, kemudian fragmen yang kosong ini dia akan ditambahkan oleh DNA polimerase nukleotida-nukleotida yang sesuai dengan cetakannya, template-nya. Ya, jadi dia akan eh, dibuat polimerase dengan eh, proses yang namanya ini ya, anti paralelnya ya. Jadi dia menjadikan template-nya itu sebagai cetakan ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemanjangan atau dibentuk DNA yang sesuai ya, kemudian DNA tersebut akan disambungkan lagi oleh enzim DNA ligase ya. Nah, jadi ini perbedaannya tadi. Kalau yang base excision tadi dia menggunakan uh, satu saja ya. Jadi ada enzim DNA glikosilase yang dia akan memotong dari basanya. Nah, tetapi di sini dia untuk eksisi nukleotida secara lebih luas ini menggunakan enzim helikase untuk diregangkan dulu. Kalau tadi nggak perlu diregangkan ya, cuma satu. Kemudian setelah itu akan dipotong oleh enzim endonuklease bagian yang rusak DNA-nya ya. Nah, kemudian dia akan diperbaiki oleh enzim DNA polimerase, dibentuk lagi DNA yang sesuai ya, yang benar. Kemudian dia akan disambungkan lagi oleh enzim DNA ligase. Ya, jadi ini proses base excision ya. Nah, kemudian juga ini ada metode perbaikan DNA ya. Jadi penggabungan dua ujung non homolog ya. Jadi misalkan DNA-nya itu terputus gitu ya akibat cedera seluler ya. Jadi kalau tadi cuma berubah saja dan ininya nukleotidanya, nah ini pada suatu waktu bisa saja DNA itu sampai terputus, terpotong ya. Nah, ini DNA ini harus segera diperbaiki, disambungkan lagi ya. Nah, ini berperan protein Q namanya ya. Nah, protein Q ini dia akan memperantarai penyambungan dari DNA yang terputus ya. Jadi proteinku ini dia akan mendekatkan dua ujung yang dia terputus tadi ya. Nah, kemudian dia akan setelah didekatkan barulah dia akan di handle oleh enzim nuklease dan polimerase ya. Nah, jadi bagian-bagian tersebut akan diganti yang terpotong tadi oleh enzim DNA polimerase ya. Nah, kemudian setelah terbentuk uh, pita DNA yang baru ya, dia akan disambungkan lagi oleh DNA ligase ya. Jadi ada beberapa uh, protein yang berperan ya dalam penggabungan dua ujung yang non homolog dari suatu DNA yang terputus ya. Jadi pertama enzim atau protein Q ini dia akan mendekatkan dulu fragmen yang terpotong ya. Setelah dia dekat, baru enzim nuklease dan polimerase bekerja ya. Kemudian setelah dibentuk DNA yang baru, DNA tersebut akan disambungkan ya oleh enzim ligase. Nah, ini bagaimana cara rekomendasi homolog untuk memperbaiki dua DNA yang rusak ya. Nah, jadi tadi ada yang diperantara oleh protein Q ya. Nah, ini ada yang dia langsung melakukan rekombinasi ya. Nah, jadi kalau ada DNA yang rusak ya, maka akan terjadi proses pemotongan dulu oleh enzim eksonuklease pada ujung 5 bagian yang rusak ya. Nah, jadi pada ujung 5 bagian rusak, enzim eksonuklease itu akan memotong dulu bagiannya.
Ya, kemudian masing-masing pada ujung tiganya akan menempel DNA homolog. Ya, nah, jadi kemudian setelah dia menempel DNA homolog, akan terjadi pemanjangan oleh DNA polimerase. Ya, nah kemudian dia akan terjadi eh, pengembalian struktur DNA ke struktur yang utuh. Ya, disambung lagi oleh enzim DNA ligase. Nah, ini adik-adik ya. Jadi akibat dari adanya pengaruh seluler, jadi dalam sel itu sendiri, ya bisa terjadi kerusakan pada DNA atau pengaruh dari lingkungan luar, ya. Ada zat-zat berbahaya, ada radiasi. Nah, ini dapat menyebabkan eh, perubahan dari basa nitrogen pada nukleotida, ya. Perubahan basa nitrogen atau pada nukleotida tersebut sebisa mungkin akan diperbaiki dulu, ya, melalui mekanisme uh, perbaikan DNA, ya. Nah, apabila dia tidak berhasil, ya baru dia akan mengalami apoptosis, ya. Nah, jadi di sini ada peran yang namanya protein P53, ya, yang dia bisa menahan siklus sel agar siklus selnya tidak berlanjut untuk sel itu membelah. Jadi untuk sel membelah itu harus dipastikan dulu semua DNA-nya itu tidak ada yang rusak, ya. Dia direplikasi dengan benar, tidak ada kesalahan replikasi misalkan, ya. Nah, kemudian eh, selain bisa menahan siklus sel, P53 ini juga bisa eh, menggerakkan tadi, ya, protein-protein untuk memperbaiki DNA yang rusak. Nah, apabila DNA-nya itu sudah terlalu parah rusaknya, tidak bisa diperbaiki lagi, maka eh, protein P53 ini, ya, dia akan mempromosikan sel tersebut untuk melakukan apoptosis. Ya, jadi dia akan dipaksa untuk meninggal, ya, untuk mati, ya, dibuat mati secara terprogram, ya, sehingga dia tidak menjadi sel yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, jadi tidak menjadi sel pengganggu gitu, ya. Nah, apabila yang bermutasi itu terjadi pada protein P53-nya, ya maka eh, sel tersebut akan kehilangan kontrol terhadap apoptosis, ya, terhadap perbaikan sel, ya, perbaikan DNA, untuk kontrol dari siklus sel dan lain-lain, ya. Ini dapat menyebabkan terjadinya tumor, ya, atau kanker. Ini sudah berubah belum slide-nya? Ada Sudah ini? dok. Sudah, ya? Sudah dokter, sudah. Sudah dok. Nah, kalau tadi, ya, kalau tadi kita mempelajari bagaimana proses perubahan dari basa nitrogen, ya, kemudian bagaimana proses sel itu memperbaiki dirinya, ya, memperbaiki DNA-nya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana eh, mutasi itu, ya, eh, jenis-jenisnya apa saja, ya. Jadi mutasi pada gen itu bisa terjadi cuma pergantian basanya saja, ya. Jadi tadi misalkan dari sitosin menjadi guanin, ya, atau menjadi urasil gitu, ya, atau dia ada basanya yang diganti, ya. Kemudian ada insersi basa, ya, ada kemasukan basa yang tidak semestinya, ya. Kemudian bisa juga delesi. Jadi delesi ini ada basa yang hilang, ya. Ini disebut dengan mutasi gen. Nah, mutasi gen ini dia sedikit, ya, jumlahnya, ya. Jadi eh, basa nitrogen yang terlibat itu di dalam strukturnya itu sangat kecil, ya, sedikit. Tapi bisa menimbulkan masalah kalau dia bermutasi pada daerah yang penting, ya. Misalkan mutasinya pada gen yang mengkode protein P53, nah, itu sangat berbahaya, ya, mutasinya, ya. Nah, kemudian ada mutasi yang besar,
ya. Jadi mutasi besar ini perubahan struktur dari kromosom, ya. Jadi dia sangat besar ininya, perubahannya banyak, ya. Misalkan terjadinya adanya delesi pada suatu kromosom, ya. Jadi bukan cuma gen, tapi sebagian besar dari gen, ya, dia mengalami delesi atau duplikasi, inversi atau translokasi, ya. Bahkan juga bisa terjadi yang namanya non-disjunction, ya. Jadi dia itu mutasinya berubah jumlah, ya. Jadi misalkan pada proses pembelahan sel gamet, ada sel gamet yang dia eh, tidak membelah dengan sempurna, ya, sehingga pembagian dari kromosomnya itu tidak sama rata. Ya, ada yang 24, ada yang 22 gitu, ya. Jadi bukan sama rata 23 misalkan. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan jumlah. Nah, mutasi gen itu, ya, dia dapat menimbulkan penyakit, ya. Misalkan ini pada gen yang normal, eh, dia dibaca 33, ya, dengan kodenya ACT, CCT, GAG, GAG, AAG gitu, ya. Nah, ini akan membentuk protein yang normal, ya. Nah, tetapi apabila ada salah satu perubahan, ya, misalkan pada kodon yang ketiga ini, A di sini digantikan dengan T, ya. Jadi adenin digantikan dengan timin, ya. Nah, ini dia akan menyebabkan perubahan asam amino yang ditranslasikan, ya. Mestinya glutamat menjadi valin, gitu. Nah, ini akan menyebabkan konfigurasi dari protein yang terbentuk itu dia tidak natural, ya. Dia tidak alamiah. Alamiahnya dia glue, ya. Jadi dia tidak alamiah, dan dia akan mengalami perubahan fungsi atau kehilangan fungsi yang ini, ya, yang sebenarnya, ya, yang seharusnya. Nah, ini dapat menimbulkan penyakit, ya. Misalkan tadi pada gen P53 yang dia seharusnya mengontrol pembelahan sel, mempromosikan perbaikan DNA, ya, kemudian dia juga mempromosikan apoptosis. Nah, apabila salah satu dari gennya itu, ya, P53-nya mengalami mutasi, nah ini dapat menyebabkan gen P53-nya itu tidak bekerja dengan baik, ya, ininya proteinnya, ya. Jadi kanker yang timbul itu, ya, sebenarnya dia akumulasi. Jadi dia tidak terjadi dengan cepat, ya. Selama selnya itu masih bisa dikenali, sel kankernya itu dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sebagai benda asing, ya. Nah, jadi dia tetap akan ditangani oleh tubuh kita. Nah, pada sel yang sehat, ya, tadi ada cedera seluler akibat paparan dari virus misalkan, ya, atau dia paparan dari zat-zat berbahaya, ya, itu dapat menyebabkan akumulasi dari eh, kes- kerusakan dari DNA-nya yang sudah sangat parah, yang sangat banyak, ya. Jadi kalau yang sedikit-sedikit tadi masih ada sistem perbaikan dari tubuh kita. Nah, tetapi kalau sudah sangat parah, ya, nah barulah dia akan terakumulasi dan dia akan menjadi sel yang pembelahannya tidak terkontrol, ya, kemudian dia tidak bisa apoptosis, ya. Jadi tidak bisa dibunuh selnya itu, ya. Nah, ini dia akan bertumbuh dengan cepat, ya, dapat menyebabkan terjadinya kanker atau tumor di dalam suatu organ. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Jadi letak suatu gen itu, ya, dia terletak di dalam suatu kromosom, ya. Kromosom itu ada dua lengan, ada lengan yang pendek, ada lengan yang panjang. Yang di tengahnya ini adalah sentromer, ya. Nah, ini contohnya adalah gen CFTR, ya. Ini terletak di gen kromosom nomor 7, ya. Ada di band 1 dan subband 2, ya, di region 3 dia. Nah, di sini. Nah, jadi sebagian besar dari kromosom itu dia eh, jang DNA sebenarnya, ya, dia tidak mengkode suatu protein, ya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dia
mengkode protein, nah itu disebut dengan gen. Nah, ini mengulang saja ya. Jadi ada yang namanya missense mutation ya. Jadi missense mutation ini dia eh, perubahan dari suatu nukleotida dapat menimbulkan asam amino yang tidak seharusnya pada sekuen protein ya. Jadi ada perubahan perubahan dari nukleotida menyebabkan perubahan asam amino ya. Nah, ini misalkan eh, pada gen yang normal itu CAT, 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 CAT ya. Jadi ini adalah sekuen yang dia mestinya semua asam aminonya itu adalah histidin ya, karena dia kodenya CAT ya. Nah, tetapi akibat adanya nukleotida yang berubah satu ya, mestinya semua rangkaian dari gen ini dia asam amino histidin ya. Nah, pada yang bermutasi ya, di mana C itu A itu digantikan dengan C ya. Akibatnya ada asam amino prolin yang menyempil di sini ya. Mestinya histidin semua, tetapi karena ada satu adeninnya yang berubah menjadi sitosin. Nah, ini menyebabkan serangkaian dari asam amino ini ada yang berubah. Ya, mestinya histidin semua menjadi prolin satu. Ya. Nah, ini tentu dia akan menyebabkan perubahan dari fungsi protein yang dikode oleh gen ini. Ini namanya missense ya. Nah, kalau nonsense ya, nonsense mutation ini di mana nukleotida itu yang berubah itu menyebabkan pemendekan protein ya. Jadi kalau nonsense itu jadi perubahan dari nukleotida itu menyebabkan dibacanya menjadi codon stop ya. Ya, contohnya ini mestinya suatu gen itu dia menghasilkan ini ada 7 asam amino ya. Dia kodenya CAG berulang kali sampai 21 ya. Nah, tapi pada asam amino pada kodon yang keempat ya, pada kodon yang keempat ini terjadi mutasi. Mestinya ini C menjadi T ya. Nah, dibacalah oleh ini oleh RNA polimerase gitu ya. Nah, untuk mengkode protein ya, untuk dia melakukan transkripsi. Ya, pada saat ditranskripsikan ya di gen ini pada kodon yang keempat dia dibaca TAG. Akibatnya ini dia akan melakukan stop gitu. Ya, melakukan eh, stop stop ini untuk transkripsi ya. Jadi semestinya dia menghasilkan asam amino yang banyak ya, glisin ya. Tetapi karena waktu transkripsi RNA polimerasanya membaca codon stop ya, mestinya itu ada 7 asam amino, tetapi cuma ditranskripsikan pendek ya menjadi translasinya 4 asam amino saja. Ya, jadi hasil yang dihasilkan pada transkripsi dan translasi itu menjadi pendek proteinnya. Ini namanya nonsense ya. Kalau yang misen tadi dia berubah, kalau yang nonsense itu dia mengkode codon stop. Kemudian juga ada yang namanya insertion mutation ya. Jadi ada ketambahan ya. Dengan ketambahan satu nukleotida ya. Nah, dia akan menyebabkan perubahan besar di sini ya. Di sini kita lihat pada gen yang normal di atas ini, pada gen yang normal ini dia akan menghasilkan 7 asam amino histidin ya mestinya. Nah, tetapi di sini pada asam amino yang keempat ya, nah ini terjadi perubahan dari sitosin menjadi adenin. Nah, ini akan menyebabkan dia berubah cara bacanya ya. Nah, ini karena ada kemasukan satu basa ya, hanya ini masuk di antara eh, ini antara T dan C ini masuk satu adenin ya. Ini akan menyebabkan berubah sekuen asam amino yang dihasilkan.
Ya, jadi eh, masuk satu basa ya atau hilang satu basa itu bisa menyebabkan perubahan dari kode genetik ya. Nah, ini sama juga ya. Kalau ada yang satu yang terhapus ya, misalkan di sini asam apa namanya? Nukleotidanya adeninnya hilang satu ya. Nah, ini dapat menyebabkan eh, perubahan dari atau kesalahan dari pembacaan sekuen asam amino ya karena satu dari nukleotidanya ini hilang ya. Ini delesi. Nah, itu kalau dia tingkat gen ya. Nah, bisa juga terjadi mutasi itu di tingkat kromosom. Nah, ya, pada tingkat kromosom ini terjadi mutasi. Nah, kalau gen tadi itu bisa terjadi pada orang dewasa ya. Nah, tapi kalau duplikasi pada kromosom ini terjadi pada eh, sel gamet ya. Jadi pembelahan di sel gametnya itu ya, waktu pembentukan sperma dan ovum di bagian reproduksi laki-laki atau perempuan. Ya, waktu proses pembelahan meiosis ya, ini bisa terjadi mutasi dari kromosom. Ya, berbeda dengan yang lain, kalau yang lain yang gen itu bisa terjadi pada saat dewasa, tapi kalau yang mutasi kromosom ini biasanya terjadi pada saat pembentukan sel gamet ya. Nah, ini friendship tadi akibat ada delesi ya atau ada penambahan satu dari nukleotida ya, dia akan bergeser cara bacanya ya. Yang tadinya dia cara bacanya histidin, serin, histidin ya. Nah, karena ada ketambahan atau pengurangan itu terjadi pergeseran cara membacanya ya pada titik mutasi itu akibatnya banyak sekali yang berubah nih, ya berubah total ya, ini namanya friendship friendship mutation ya. Bisa juga terjadi repeat expansion mutation ya, jadi pengulangan tiga nukleotida bisa juga ini. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan ya. Jadi eh, kita menilai kromosom manusia itu ya, kita bisa melihat pada saat terjadinya pembelahan sel, yaitu pada fase sintesis. Ya, nah ini kita foto ya waktu dia masuk fase sintesis, waktu sel itu membelah, dan kita urutkan ya eh, gen apa namanya kromosom tersebut ya. Nah, berdasarkan eh, lengan P dengan lengan Q itu panjangnya ya. Nah, ini kita namakan kromosom kita itu kita urutkan nomornya satu sampai kromosom 23 ya. Kalau kromosom satu lengan P sama Q-nya ini sama panjang nih kayaknya ya. Kalau kromosom 2 P-nya pendek ya. 2/3 dari lengan Q-nya ya. Nah, kalau nomor 3 ini sepertinya dia sama panjang tetapi lebih kecil ya daripada kromosom nomor satu ya. Kromosom nomor 4 ini lengan P-nya itu sepertiga dari lengan Q-nya gitu ya. Nah, jadi ini diurutkan seperti itu ya. Nah, tadi kalau misalkan terjadi non-disjunction tadi ya, jadi pada saat pembelahan sel, pembagian terutama pada sel gamet ya, pada sel gamet sperma atau ovum, pembagian kromosomnya itu tidak rata ya, ada yang 24, ada yang 22 gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini pada keturunannya bisa terdapat kejadian trisomi, ya. Jadi ada kromosom yang ketambahan atau ekstra kromosom, ya. Nah, kalau dia terjadi pada 21, kromosom 21, ini disebut dengan sindrom Down, ya. Nah, ini ada juga yang pada kromosom seks, ya, di mana pada konsepsi terjadi
pembuahan antara sperma dan ovum, salah satunya itu sperma atau ovumnya itu mengalami kekurangan satu kromosom X ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya sindrom Turner ya. Jadi sindrom Turner itu dia kehilangan kromosom X yang kedua ya karena ada kesalahan waktu pembentukan sel gametnya ya. Kemudian ini ada yang disebut dengan triploid ya. Ini jarang sekali. Biasanya eh, janin yang mengalami triploid ini dia akan abortus, gugur ya. Nah, ini ada kromosom mosaik ya. Jadi eh, pada seseorang itu ada eh, bagian tubuhnya yang mempunyai jumlah sel yang normal, 46 kromosom ya. Ada juga sel yang mengalami eh, kehilangan ya satu kromosomnya. Nah, ini salah satu bentuk mutasi dari kromosom ya. Jadi bisa dia ini ya ada bagian dari kromosom A dan B ini ya. Nah, dia akan saling bertukar ya. Ini masih balance dia. Ada juga mutasinya itu ya dia terpotong ya kemudian menyambung dengan tidak balance ya. Nah, juga ada mutasi kromosom yang disebut dengan delesi. Jadi ada bagian dari kromosom yang dia terputus ya sehingga materi genetiknya ini hilang ya menyebabkan kromosomnya itu lebih pendek daripada seharusnya karena ada bagian yang ter terdelete ya hilang. Nah, ada juga yang ketambahan ya duplication ya. Jadi terjadi duplikasi pada bagian kromosomnya menyebabkan kromosomnya lebih panjang. Ada juga kromosomnya dia melakukan inversi atau perputaran ya. Nah, jadi ada yang parasentrik kalau eh, perputarannya itu di bagian lengannya, ada yang di perisentrik kalau dia di sentromernya ya. Ada juga namanya isokromosom di mana kromosom itu waktu dia proses ini sintesis ya dia terpotong ya menyebabkan dua lengan Q-nya itu bergabung malah ya dua lengan Q-nya bergabung. Nah, ini disebut dengan isokromosom. Ada juga kromosom yang berfusion ya bersatu ya. Jadi ada misalkan ada pemutusan dari kromosom ya kemudian bagian yang tertinggal itu dia akan saling menyatu. Nah, ini dia akan menyebabkan kromosom itu mempunyai dua sentromer ya. Sentromer yang satu dan dua. Nah, ini disebut dengan kromosom yang disentrik. Ada juga kromosom yang dia mengalami mutasi, yaitu dia mengalami fusion ya. Jadi dia membentuk seperti ring ya. Jadi mestinya dia tidak nyambung, tapi malah menyambung seperti ini. Nah, mutasi pada kromosom itu bisa diwariskan ya. Berbeda dengan mutasi pada gen tadi ya. Nah, itu tidak diwariskan, tetapi kalau pada kromosom itu bisa diwariskan mutasinya. Ya, jadi pada perkawinan antara dua individu yang mengalami kelainan kromosom, ya, itu bisa diturunkan. Nah, ada penyakit kelainan kromosom yang dia disebut dengan autosom dominan, ya. Nah, di mana ah, pada autosom dominan ini, apabila salah satu kromosomnya itu mengalami mutasi, maka akan menimbulkan penyakit tersebut. Ya, nah ini autosom dominan ini.
Ya, jadi satu saja kromosomnya yang mengalami mutasi, maka dia akan menghasilkan penyakit, ya, karena sifatnya dominan. Nah, ini jadi setiap eh, keturunan yang dia ada kromosom yang mengalami mutasi, dan dia akan mengalami penyakit atau gangguan tersebut, ya. Nanti dicari itu apa penyakit yang autosom dominan, ya. Kemudian ada autosom resesif. Nah, pada autosom resesif ini penyakit itu akan timbul apabila pada individu itu terkumpul dua kromosom yang mengalami mutasi. Kalau satu saja, dia tidak akan mengalami mutasi, ya. Maksudnya tidak akan menimbulkan gejala, ya. Kalau satu saja kromosom yang bermutasi, dia tidak akan menimbulkan gejala. Jadi apabila suatu individu itu ada dua dari kromosomnya yang mengalami mutasi, ya, maka dia akan timbul gejala penyakit tersebut. Ini disebut dengan autosomal resesif. Jadi perlu dua pasang kromosom yang mengalami mutasi baru menimbulkan penyakit, ya. Ada juga penyakit yang dia eh, disebabkan adanya mutasi pada kromosom X, ya. Nah, jadi kalau dia bermutasi pada kromosom X, ya, penyakit yang namanya X-linked dominan, ya. Nah, setiap eh, laki-laki yang mempunyai kromosom X ini, kan kromosom X laki-laki cuma satu, ya, satunya Y. Nah, jadi laki-laki yang kromosom X-nya mengalami mutasi, dia akan menderita penyakit tersebut. Nah, berbeda dengan perempuan, pada perempuan, ya, dia punya dua kromosom X. Nah, tetapi karena ini dominan, ya, sifatnya dominan, perempuan yang mempunyai kromosom X yang dia bermutasi pada penyakit X-linked dominan ini, ya, dia akan juga menderita penyakit tersebut, ya. Nah, jadi kalau X dominan ini baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia mempunyai kromosom X yang bermutasi, dia akan menderita penyakit tersebut, ya. Nah, ini kalau pada ayah tadi yang dia mengalami mutasi, semua anak perempuannya, ya, dia akan berefek, ya. Sedangkan anak laki-lakinya nggak kena, ya, karena dia dapat kromosom X-nya dari ibunya, ya. Kalau laki-laki yang mengalami X-linked dominan menikah dengan perempuan yang normal, ya, nah dia anak laki-lakinya itu tidak ada yang kena, tapi semua anak perempuannya kena. Nah, kalau pada perempuan yang punya penyakit, ya, X-linked dominan, dia menikah, ya, jadi setengah dari anak laki-laki atau anak perempuannya itu dia bisa berefek, ya, karena dia akan mewariskan satu kromosom X yang mengalami mutasi tersebut, ya, kepada eh, anak laki-laki dan bisa juga anak perempuannya, ya. Nah, kalau X-linked resesif, ya, dia ini tadi membutuh kalau terjadi pada perempuan, ya, X-nya yang punya X2, ya, kromosom X ada dua, maka dia tidak akan berefek karena sifatnya resesif. Nah, berbeda dengan laki-laki, ya, apabila laki-laki itu mempunyai mutasi pada kromosom X-nya, walaupun itu resesif, ya, dia tetap akan terkena karena laki-laki cuma punya satu kromosom X, ya, berbeda dengan perempuan. Nah, ini akan terlihat pada perempuan yang dia membawa eh, mutasi pada kromosom X-nya yang resesif, ya, dia tidak eh, bermanifestasi penyakit, dia tidak menderita penyakit karena dia punya dua kromosom X. Nah, tetapi anak laki-lakinya yang mendapatkan kromosom X dari ibunya yang ada eh, mutasi pada kromosom X-nya, ya, dia akan eh, timbul penyakitnya, ya. Nah, karena pada anak perempuannya tidak, dia cuma karier.
Nah, ini juga nih ya. Jadi tipe darah kita ada tipe A, B, ya, AB dan O, ya. Nah, ini disebut dengan kodominan, ya. Nah, jadi pada dinding atau membran sel darah merah kita itu, ya, itu mempunyai antibodi, ya. Kalau dia punya uh, mempunyai antigen, maaf, mempunyai antigen, ya. Jadi ada antigen yang dia berupa gula yang ada di permukaan sel darah merah. Nah, itu bisa dibedakan menjadi A dan B, ya. Kalau pada seseorang punya dua antigen, ya, A dan B, maka golongan darahnya AB. Kalau dia punya salah satu saja, A atau B, maka golongan darahnya bisa A atau B, ya. Kalau dia tidak punya antigen, ya, maka dia digolongkan dengan golongan darah O, ya. Nah, ini, ya. Jadi eh, kodominan ini adalah di mana seseorang itu, contohnya golongan darah, ya. Nah, dia mempunyai antigen, ya, di dalam kromosomnya itu ada penanda, ya, ya, itu akan memproduksi sebuah antigen misalkan, ya, antigen pada sel darah merahnya. Nah, ada kromosom yang dia memproduksi antigen, ada yang tidak. Yang memproduksi antigen itu ada dua, ada A atau B, ya. Dia mengkode antigen, ya. Jadi ada alel A, ada alel B, dan ada alel O. Ya, jadi kalau ibu yang golongan darahnya B misalkan, ya, B itu dua kemungkinan, bisa alel B-nya dua atau alel B dan alel O, ya. Atau ayah juga yang golongan darah A bisa dua alelnya, ya, dua kemungkinan, alel A-nya dan O atau alel A-nya dua-duanya alel A, ya. Nah, ini akan diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, jadi ibu dan ayah, ya, yang punya golongan darah A atau B, ya, nah dia kemungkinan bisa mempunyai semua, anaknya itu bisa mempunyai semua jenis golongan darah, bisa A, AB, B atau O, ya. Nah, tetapi kalau dua individunya, laki-laki dan perempuannya O semua, ya, nggak mungkin dia punya anak golongan darah A atau B, ya, atau AB, ya, karena dia kromosomnya itu, ya, ya, dia alelnya O, ya, nggak ada alel A atau alel B, ya. Nah, jadi ini untuk melihat eh, golongan darah dari anak, ya, bisa. Nah, kalau mutasinya itu terjadi pada gen mitokondrial, ya, jadi yang terdapat di dalam mitokondria, ya, kromosom kromosom yang ada di mitokondria, ya, maka itu akan, penyakitnya itu akan diwariskan kepada anak, ya. Jadi dari ininya saja, dari ibunya saja, ya. Ya, jadi apabila ibunya kena penyakit tersebut, maka anaknya pasti kena, ya. Tapi kalau ibunya nggak ada, ya, misalkan bapaknya saja yang kena penyakit pada mutasi gen di mitokondria, ya, maka anaknya itu tidak akan terefek, ya, tidak akan terkena penyakit. Karena mitokondria itu diwariskan dari ibu, ya. Jadi pada proses fertilisasi, eh, inti dari spermatozoa itu masuk ke dalam ovum. Itu cuma intinya saja, ya. Mitokondrianya tinggal di luar. Jadi mitokondria yang dipakai dalam proses pembentukan zigot itu berasal dari ovum, ya. Nah, jadi mitokondria itu berasal dari ibu. Nah, kemudian ini sudah pernah kita jelaskan juga, ya. Ada, ujung dari kromosom yang disebut dengan telomer, ya. Nah, semakin sering sel itu membelah, ya, maka telomernya itu dia akan mengalami pemendekan, ya. Nah, apabila dia sudah membelah sampai batas maksimalnya, ya, maksimal sel itu membelah 60 kali lah kira-kira, ya. Nah, telomernya dia akan semakin memendek dan akhirnya dia akan mati sel tersebut, ya. Nah,
pada eh, sel-sel kanker, ya, eh, jadi dia ada enzim telomerase namanya, ya. Telomerasenya itu dia berekspresinya berlebihan yang menyebabkan telomernya itu tidak memendek walaupun terus membelah, ya. Jadi pada sel-sel kanker itu ada enzim telomerase yang dia akan terus memanjangkan telomer walaupun sel itu membelah. Ya, jadi ditambahkan terus telomernya. Nah, kemudian untuk beberapa penyakit yang berhubungan dengan genetik, ya, jadi ada kerusakan gen gitu ya, ada baik itu yang diwariskan maupun yang terjadi mutasi, ya. Nah, ini sedang kita kembangkan yang namanya terapi gen, ya. Nah, jadi gen itu yang gen yang dimodifikasi, yang sehat, ya, yang digunakan untuk memproduksi protein yang sehat, yang bagus. Nah, itu dimasukkan dengan perantara sebuah virus. Jadi virusnya ini sebagai vektor, ya, pembawa gen tersebut, ya. Nah, dia ditransmisikan ke sel, ya. Nah, jadi menggunakan virus yang sudah dilemahkan, misalkan adenovirus, ya, yang membawa gen yang sudah diperbaiki, ya. Nah, ini akan dibawa masuk ke dalam tubuh, diinfeksikan gitu ya. Nah, kemudian dia akan menyuntikkan gen yang sehat. Nah, nanti akan digunakan untuk membuat protein yang benar, ya, protein yang berfungsi dengan baik. Oke, adik-adik mungkin ada pertanyaan kuliahnya sampai di sini. Eugene, silakan. Terima kasih dokter. Izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Eugenia Kalista dan NPM 2418011102. Izin bertanya dokter ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh mengenai duplication mutation. Itu Ya. kan kromosomnya terduplikasi dokter. Apa Hmm. bagus seperti itu dokter, kan banyak DNA yang bisa dijadiin protein. Terus tuh aku mau bertanya tentang telomerase dokter. Apakah hanya sel kanker yang punya enzim telomerase? Terima kasih, dokter. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Diulang, Eugene. Yang duplikasi kromosom itu, dokter, kan Hmm. kromosom jadi tambah panjang gitu kan. Mm-mm. Apakah bagus gitu, dokter? Jadi kan banyak DNA yang bisa dijadiin protein. Jadi kayak lebih efisien dalam produksi protein. Duplication ini ya. Iya, Oke, ya ini tentu akan menimbulkan gangguan ya, karena kelebihan, ya, tubuh kita tuh harus seimbang, ya, jadi nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang, ya. Nah, kalau ada protein-protein yang diproduksi berlebih, itu dapat menimbulkan gangguan tuh, ya, misalkan uh, terjadi duplikasi ini, ya, ini menyebabkan protein eh, yang apa namanya mengkode inflamasi misalkan, ya, atau protein yang dia berperan di dalam eh, pertumbuhan sel gitu ya. Kalau dia terduplikasi seperti ini, ya, tentu dia akan mengalami gangguan, ya. Jadi eh, biasanya sih mutasi itu, ya, jelek, ya, biasanya, ya. Jadi dia akan mengganggu keseimbangan tubuh, ya. Kemudian telomerase itu ya biasanya memang pada sel-sel yang dia eh, mengalami mutasi, ya. Jadi dia menyebabkan telomernya itu tidak memendek, ya. Jadi dia akan menyebabkan umur sel tersebut menjadi sangat panjang, ya. Karena eh, setiap membelah, ya, sel-sel yang normal, sel-sel dewasa kita itu dia akan semakin memendek nih telomernya sampai dia habis. Nah, kalau dia habis ini selnya artinya sudah tua, ya. Jadi dia harus mati gitu ya. Nah, tapi pada sel-sel yang immortal seperti sel-sel kanker, nah, dia terus diperpanjang telomernya oleh enzim telomerasenya, ya. Jadi dia tidak mengalami kematian selnya tersebut.
Begitu Eugene. Lalu dokter, apakah di sel normal ada enzim telomerase ini? Hmm, ya, normalnya sih ada ya. Nah, tetapi pada sel-sel kanker dia berlebihan jumlah enzim telomerasenya. Ya, jadi telomer itu ya ada telomerase itu ya, tetapi dia bekerjanya ya tidak seperti pada sel tumor yang berlebihan. Ya, jadi eh, memendek sedikit-sedikit gitu ya. Begitu ya, Jin. Oke, paham dokter. Terima kasih. Silakan yang lain. Yang lain boleh bertanya, silakan. Yang mau ditanya. Izin bertanya dokter, Iya, silakan. sebelumnya saya meminta maaf karena saya off cam karena jaringan saya yang kurang stabil dokter. Ya, silakan Izin perkenakan. memperkenalkan diri, izin memperkenalkan diri nama saya Prasetyo dokter dengan NPM Ya. 281801136. Izin bertanya dokter, dokter menjelaskan tentang mutasi pada gen. Apakah evolusi yang terjadi pada makhluk hidup itu diawali dengan mutasi gen ini dokter? Dan juga Hmm. apa hal yang mendasari dari evolusi ini dokter? Apakah seperti yang dokter jelaskan pada malam ini dokter? Terima kasih. Hmm. Ya, evolusi itu ya kalau saya nggak percaya evolusi itu. Ya, evolusi itu ya sampai sekarang ya tidak diterima oleh semua saintis. Ya, ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Kalau saya nggak percaya evolusi itu. Ya, jadi memang kita diciptakan oleh Allah ya sebagai manusia ya menurut agama kita ya kita berasal dari Adam ya manusia pertama diciptakan oleh Allah itu ya Adam. Kita ini anak keturunan Adam. Tapi kalau orang yang evolusionis ya dia beranggapan eh, penciptaan ini terjadi begitu saja ya tiba-tiba saja ada makhluk itu nggak ada pencipta. Padahal kalau kita belajar biologi molekuler ini ya yang dia pengaturannya sangat baik, sangat terperinci ya ini nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Ya pasti ada yang menciptakan, pasti ada Allah itu, ada Tuhan itu. Ya, nah, tetapi orang-orang yang ini ya emang berpaham seperti itu, yang dia ateis ya, ya percaya teori evolusi itu. Ya, jadi eh, kemungkinan untuk terbentuknya suatu asam amino ya disambung-sambungkan ya dalam proses transkripsi, translasi itu ya kalau secara acak itu hampir nggak mungkin. Secara acak kejadiannya. Tiba-tiba ada molekul yang berubah menjadi enzim DNA polimerase misalkan. Tiba-tiba ada oksigen yang bergabung sendiri ya membentuk protein, membentuk gula, membentuk basa nitrogen. Nggak mungkin itu ya dalam teori ya, kemungkinan ya itu sangat tidak mungkin. Kemungkinannya 1 banding berapa gitu ya. Nggak mungkin sekali. Nah, jadi kita ini nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya, kamu punya HP, Prasetyo, Punya dokter. itu tiba-tiba bisa nggak ada HP itu tanpa ada yang membuatnya? Tidak bisa Terbentuk dokter. sendiri. Ada LCD-nya, ada memorinya, ada baterainya. Tiba-tiba ada sendiri gitu. Bisa nggak? Tidak bisa, tidak bisa Nah, dokter. apalagi makhluk hidup, manusia. Nggak mungkin itu kita ada dengan sendirinya. Pasti diciptakan oleh Allah. Ya, nah kita belajar ya semakin kita mengenal tubuh kita ini ya untuk menjadi sebuah penyakit itu ya nggak perlu perlu waktu bertahun-tahun mutasinya itu ya. Jadi seorang perokok bukan sebulan 2 bulan dia itu berkembang menjadi kanker paru-paru, tapi bertahun-tahun. Itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah gitu. Jadi kalau kita kena cedera sedikit, sel kita ada sistem perbaikannya. Tapi kalau cederanya itu sudah berulang-ulang, lama, kronis, ya, baru dia akan berkembang menjadi kanker, gitu, misalkan, menjadi penyakit. Ya, begitu juga diabetes mellitus. Ya, kalau cuma sehari, 2 hari kita santai-santai, makan banyak, itu nggak akan terjadi. Ya, tetapi apabila sudah puluhan tahun, pola hidupnya nggak sehat, ya, banyak bersantai, tidak ada aktivitas fisik, makan tinggi kalori, tinggi gula, nah baru dia akan bermanifestasi menjadi penyakit.
gitu ya. Jadi kalau kita semakin belajar, semakin mengenal diri kita akan semakin takut kepada Allah ya. Kita yang dari tidak ada tadi aja mudah Allah menciptakan kita jadi ada ya. Kita dari yang dulu setitik air mani ya menjadi manusia yang seperti ini, yang komplit, yang sangat sempurna. Tentu mudah sekali Allah itu membangkitkan kita nanti. Ya, dari tulang belulang ya lebih gampang lagi Allah menciptakan kita. Ya, nah jadi kalau saya sih yang tidak percaya dengan teori evolusi yang dibikin oleh eh, orang-orang yang dia ateis seperti itu ya. Nggak mungkin bertuhan orang yang percaya teori evolusi. Nah begitu Prasetya. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Jadi kembali kepada kalian sendiri lah ya. Kalau saya nggak percaya itu teori evolusi. Oke, ada yang lain yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Dok. Nabila silakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Dok. Nama saya Nabila Syafairunisa dengan nomor NPM 2418011112. Saya ingin bertanya, Dok, jika orang tuanya itu mengalami mutasi gen atau mutasi kromosom, Dok, Mm-mm. apakah ada cara untuk mengurangi kemungkinan mutasi itu tidak diwariskan ke anaknya nanti, Dok? Terima Oke. kasih. Kalau untuk orang tua ya yang dia eh, penyakit autosomal yang mempunyai kelainan kromosom ya, yang mempunyai kelainan kromosom yang dia yang resesif ya. Nah, itu kita bisa melakukan eh, konseling pranikah namanya ya. Jadi kita bisa periksa genetik ya, penyakit-penyakit apa saja yang mungkin kita bawa gitu ya. Nah, kemudian pasangan kita juga kita ini ya kita periksa juga. Ya, misalkan talasemia ya. Nah, pada talasemia itu ya itu eh, autosomal yang ini ya, yang resesif. Jadi ada orang-orang yang dia mengalami mutasi pada gennya ya, pada kromosom nomor berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi kita pasangan itu bisa dilakukan pemeriksaan konseling pranikah namanya, urusan genetik termasuk itu ya. Nah, apabila sama-sama membawa gen tersebut ya, membawa mutasi tersebut, ya itu silakan dipikirkan lagi ya, apakah mau melanjutkan pernikahannya, mau memperoleh keturunan atau tidak ya. Jadi ada eh, senior saya dosen ya di FKIP. Nah, beliau mempunyai anak ya, semuanya anaknya talasemia. Ya, jadi anaknya itu tidak ada yang hidup sampai usia dewasa, meninggal pada masa anak-anak gitu ya. Ya, karena dua-duanya membawa gen ya yang eh, bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Pas kombinasinya, jadi dua-duanya mempunyai kelainan genetik, ya akibatnya timbul dari anaknya, ya timbul pada anaknya. Kemudian pernikahan-pernikahan yang terlalu dekat juga ya antar sepupu misalkan boleh menikah antar sepupu itu ya, tetapi pernikahan yang dengan kekerabatan yang dekat itu penyakit-penyakitnya itu mungkin akan timbul dari situ ya. Boleh kalau kita menikah dengan sepupu boleh, tetapi beberapa penyakit itu mungkin akan timbul penyakit-penyakit yang ada dalam keturunan ya. Nah, sedangkan kalau dia mutasinya ada pada gen ya itu biasanya tidak diwariskan. Kalau mutasinya ada pada gen itu akibat pengaruh lingkungan tadi ya, ada infeksi, ada paparan dari zat-zat radioaktif, ya, atau paparan dari zat-zat karsinogenik, ya. Nah, itu kita harus hindari dari pola hidup yang sehat, ya. Kemudian kita hindari polusi udara, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah di gen tadi ya, itu menghindarinya seperti itu, ya, dengan melakukan pemeriksaan sebelum menikah, ya. Kemudian di screening, ya, ada screening namanya. Kemudian juga misalkan pada ibu-ibu hamil ya ibu pada saat mengalami hamil muda ya di bawah usia 10 bulan 10 minggu ya di bawah 10 minggu itu kan terjadi organogenesis ya pembentukan organ-organ dari bayi dan janin.
Nah, itu harus berhati-hati ya, jangan dia memakan obat-obatan atau zat-zat kimia yang bisa ini menyebabkan eh, gangguan pada organogenesis. Ya, jadi ada beberapa obat yang dia dilarang bagi ibu hamil ya karena dia bisa menimbulkan gangguan dan janin ya termasuk rokok itu harus dihindari ya rokok itu bisa menyebabkan gangguan pada janin ya atau alkohol ya itu harus dihindari. Nah, jadi kita ya menjaga pola hidup sehat ya eh, dan kita juga lebih baik menghindari penyakit tersebut ya. Nah, untuk yang tadi trisomi sindrom Down ya, nah itu biasanya itu pada pasangan-pasangan yang hamilnya ya pada usia tua ya biasanya ya 40 50 itu baru dapat anak yang sindrom Down itu. Biasanya seperti itu sih. Jadi kalau usia-usia sudah resiko tinggi ya Risti ya itu harus dibatasi kehamilannya. Seperti itu. Baik dok, terima kasih Nah, banyak iya. dok. Oke. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, silakan. perkenalkan saya Hafizah Barus dengan jam 418 Sarwa izin bertanya. Dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang di zaman ini, dok, ditambah juga tadi kita sudah mempelajari mengenai adanya perbaikan DNA, ya, dok. Apakah mutasi di dalam gen itu bisa diperbaiki, dok, dengan menggunakan prinsip perbaikan DNA, dok? Terima kasih, dok. Ya. Jadi sampai saat ini sih belum belum berhasil ya terapi gen ini ya. Jadi untuk yang sudah rusak ya ini ya kita eh, cuma bisa memberikan ini ya eh, simptomatiknya saja gitu ya. Jadi memberikan ini misalkan pada thalassemia tadi kan dia mengalami kerusakan pada gen yang menyebabkan eh, struktur dari sel darah merahnya kan dia tidak sempurna ya. Nah, jadi karena itu dia akan mengalami anemia yang berat ya. Jadi kita lakukan transfusi gitu ya setiap sebulan sekali ditransfusi anak-anak yang mengalami thalassemia itu. Ya, jadi untuk terapi genetik sampai sekarang masih diuji cobakan, belum ada eh, yang kita bisa gunakan eh, dan menimbulkan keberhasilan itu belum ada ya. Nah, tetapi ini kita gunakan di sini transfer genetik ini kita gunakan Kita masih pakai bahasa. tolong yang lain ya. Aman ya? Bocor putri, tolong bocor putih. Ada. Oke. Nah, jadi ini kita gunakan kemarin pada pelaksanaan COVID-19 ya. Kita menggunakan beberapa vaksin RNA atau vaksin DNA ya. Nah, jadi eh, kita menggunakan DNA dari ini dari virusnya atau RNA dari virusnya yang sudah kita lemahkan ya, kita introduksikan ke tubuh kita gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan membuat protein di dalam tubuh kita dan proteinnya itu akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, jadi eh, vaksin-vaksin RNA kemarin yang mengikuti prinsip ini ya, terapi genetik ya. Jadi ada beberapa vaksin yang kalau zaman dahulu vaksin itu virusnya yang dilemahkan atau kuman yang dilemahkan ya. Nah, tetapi sekarang sudah bentuk DNA-nya virusnya aja yang diinjeksikan ke manusia ya. Nah, ada kemarin ya, ada Moderna dan lain-lain itu adalah RNA dari virus SARS-CoV yang dilemahkan ya, kemudian dibuat sebagai vaksin. Begitu Hafizah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin dok, perkenalkan saya Dr. Raihan dengan NPM Akhir 142. Izin Silakan nama. bertanya dokter, Ya, untuk penyakit mutasi genetik ini kan bisa terdeteksi sejak fase kehamilan awal-awal ya dok.
Lalu Mm-mm. untuk mutasi ini bisa diperbaiki dengan CRISPR gak dok? Kan belakangan ini sedang apa terkenalnya CRISPR itu seperti rekayasa genetik atau ngatur-ngatur genetik itu dok. Dan Ya, seandainya bisa, apakah bagaimana genetik turunannya anakannya itu turun dok? Makasih. ya. Jadi CRISPR itu sedang dikembangkan ya. Jadi nanti akan digunakan sebagai terapi genetik. Jadi CRISPR itu dia punya kemampuan untuk mengedit dari DNA ya. Jadi DNA-DNA yang dia bermutasi itu ya, itu dia akan diedit tuh oleh CRISPR untuk menjadi DNA yang semestinya gitu ya. Nanti dia akan dengan DNA yang sudah diedit tadi, ya, dia akan uh, bisa memproduksi protein yang berfungsi dengan baik, berfungsi secara alamiah, berfungsi yang sesuai. Ya, nah saat ini CRISPR itu terus dikembangkan, ya. Jadi belum ada sampai sekarang yang memang sudah diobati dengan terapi genetik ini, diaplikasikan secara klinis. Ya. Dia masih dalam bentuk pengujian, ya, masih dalam uji tingkat hewan, ya, masih uji preklinis dia. Nah, apabila uji tingkat hewan sudah berhasil, ya, nanti baru dia akan diuji secara ke manusia, uji klinis namanya. Uji klinis itu masih memiliki beberapa tahap ya, ada 4 tahap. Fase 1, fase 2, fase 3 ya. Dan fase 4 itu sudah diedarkan ke pasaran. Nah, jadi saat ini masih terus pengembangan untuk CRISPR. Ya, jadi prinsipnya dia enzim yang bisa mengedit DNA yang rusak ya, sehingga dia akan menghasilkan DNA yang benar ya, kemudian dia akan memproduksi protein yang berfungsi dengan baik. Begitu, Dava. Belum ada sampai sekarang diaplikasikan ke manusia. Baik dok, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, adik-adik. Jadi kalian Udah. harus tekun belajarnya ya, masuk ke fakultas kedokteran yang memang seperti itu ya. Jadi kalian harus meluangkan waktu, ini apa namanya, ini memberikan yang terbaik lah ya istilahnya ya. Jadi meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya, modal, ya semuanya ini. Ya, nggak lama kok, 7 semester itu ya. Nah, nanti akan disambung lagi dengan profesi ya 1,5 tahun. Nah, jadi memang harus benar-benar fokus dan serius belajarnya. Ya, jadi keberhasilan itu ya tidak bisa kita terima dengan instan. Pasti ada pengorbanan ya. Memang pada saat ini sedang belajar kita ya, jadi harus banyak yang dikorbankan ya. Jadi dikurangin kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, harus tekun belajarnya ya, dimanfaatkan waktunya dengan baik ya. Oke, alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Terima kasih, dokter. dokter.